Hari ini, tanggal 12 April 2020, kita merayakan Paskah Kudus Kristus. Berbicara tentang Paskah, itu berarti kita berbicara tentang 3 hal penting. Yang pertama, berbicara tentang Paskah itu berarti kita berbicara tentang penggenapan rencana Allah. Yang kedua, berbicara tentang Paskah berarti kita berbicara tentang pernyataan atau perwujudan kasih Allah. Yang ketiga, kalau kita berbicara tentang Paskah, berarti kita berbicara tentang kemenangan Kristus atas maut. Saudara-saudara, yang pertama kita berbicara tentang penggenapan rencana Allah. 700 tahun sebelum kelahiran Kristus di dunia ini, sudah dinubuatkan bahwa dia akan lahir dari seorang perawan. Dia akan menyampaikan hal-hal yang luar biasa. Dia akan melakukan banyak perkara-perkara besar. Dia hidup dalam kekudusan. Dia tanpa celah sedikit pun. Walaupun demikian, dia harus menderita. Dia disalib, bahkan dia mati dan dikuburkan dan dia bangkit. Berarti semua yang terjadi itu sudah ada dalam rencana Allah. Kristus menggenapi rencana Allah melalui Paskah. Apa rencana Allah? Karena kita manusia berdosa dan upah dosa ialah maut. Tapi rencana Allah ialah hidup yang kekal. Mengapa? Karena kita masuk pada hal yang kedua, perwujudan kasih Allah. Berbicara tentang Paskah itu berarti berbicara tentang perwujudan atau penyataan kasih Allah yang luar biasa itu. Bayangkan saja saudara, seorang pribadi yang mulia, yang kudus, yang tinggalkan kemuliaannya di surga, turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Mengapa? Karena Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Mengapa dia sangat mengasihi kita? Karena saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupanya. Allah rindu supaya ciptaannya yang sempurna itu dipulihkan kembali. Dan itu dinyatakan melalui karya Kristus di kayu salib, pernyataan kasih Allah. Yang ketiga, kita berbicara tentang Paskah berarti kita berbicara tentang kemenangan Kristus atas maut. Maut di manakah sengat? Sengat maut ialah dosa. Dengan kebangkitan Kristus, maut telah dikalahkan. Kemenangan telah diproklamirkan bahwa Kristus menang lawan dosa. Kristus menang lawan maut. Maut dan dosa tidak bisa menggagalkan rencana Allah dan kasih Allah. Itulah sebabnya Kristus bangkit dari antara orang mati untuk menyatakan kemenangannya. Bagi saudara dan saya yang percaya pada Kristus, kita juga menang. Karena dosa-dosa kita sudah selesai di tiang kayu salib. Ingat, di tiang kayu salib itu Tuhan Yesus mengatakan, tetelestai, sudah selesai. Karya Allah dalam Kristus itu genap. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya pada Kristus, kita patut mengucap syukur pada Tuhan bahwa Bapa Sorgawi yang kita percaya dalam Kristus Yesus itu tidak pernah gagal dalam rencana, tidak pernah gagal dalam kasih-Nya, dan selalu menang, bahkan lebih dari pemenang. Itulah sebabnya kita jangan bergeser sedikit pun dari iman kita pada Kristus. Betapa malangnya orang-orang yang tinggalkan kekristenan hanya karena tawaran-tawaran tertentu. Mengapa mereka lakukan itu? Karena mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti, atau mereka lupa. Mereka pakai konsep orang lain tentang surga, mereka pakai konsep orang lain tentang pengorbanan, tentang penebusan. Sebenarnya dalam Alkitab, karya Kristus itu sudah cukup untuk kita semua. Kita tidak perlu tambah lagi. Iman pada Kristus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itulah yang membuat kita memiliki rencana Allah dalam hidup kita, mengalami kasih Allah dalam hidup kita, dan kita menang terhadap pencobaan dan dosa, dan kita pasti bersama-sama dengan Kristus kelak di rumah Bapa yang megah. Dia pergi menyediakan tempat untuk kita, dan Dia berjanji akan datang kembali.
untuk menjemput kita. Selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.